Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Ahmad Dani dengan NIM 2721002. Di sini saya akan membuat video praktek mengajar untuk mata kuliah profesi keguruan tugas ujian akhir semester dengan resep mengaku Devi Novalian MP. Di sini saya akan membahas materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan benda hidup yang mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan benda tak hidup. Ciri-ciri tersebut seperti hanya memerlukan makanan, bernapas, tumbuh dan berkembang, mampu berkembang biak, pekat terhadap rangsangan serta bergerak. Selain itu, ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan dengan benda tak hidup adalah mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup di dunia ini sangat beragam. Keanekaragaman makhluk hidup tersebut yang membuat para ilmuwan memilih perbedaan serta persamaan yang terdapat pada makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan dan persamaan tersebut meliputi perbedaan dan persamaan baik secara morfologi, anatomi, fisiologi, tingkah laku dan sebagainya. Keanekaragaman makhluk hidup meliputi berbagai macam keanekaragaman bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang terlihat pada berbagai tingkat persekutuan makhluk hidup yang tingkat ekosistem, tingkat jenis, dan tingkat genetik. Secara umum, makhluk hidup dapat diartikan sebagai makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Makhluk hidup merupakan struktur biologi yang memiliki sifat-sifat tertentu sehingga dapat dikatakan hidup. Karakteristik tersebut membuat makhluk hidup mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Organisasi struktur biologis dari makhluk hidup kompleks dan terorganisir dengan baik. Secara garis besar, terdapat 5 tingkat penyusun tubuh makhluk hidup, yaitu dimulai dari unit struktural terkecil yang disebut sel. Kemudian sel-sel dengan fungsi yang sama berkumpul membentuk jaringan. Kumpulan dari jaringan akan membentuk organ, lalu kumpulan dari organ akan membentuk sistem organ. Selanjutnya, sistem organ yang ada akan membentuk Selanjutnya, sistem organ yang ada akan membentuk satu organisme. Sedangkan pengertian makhluk hidup menurut Dewey Joseph tahun 1998 adalah sesuatu yang mengadakan gerak, metabolisme, pertumbuhan, reproduksi dan reproduksi. Menurut Kimball tahun 1983 juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian makhluk hidup yang mengatakan bahwa makhluk hidup memiliki 5 ciri, yaitu bersifat rumit, responsif, berevolusi, mengadakan metabolisme, dan bereproduksi. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak, berevolusi, pekat terhadap rangsangan, memerlukan makanan, beradaptasi, berkembang biak, dan sebagainya. Nah, ada yang tahu apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Napas. Ciri-ciri makhluk hidup ada 8. Yang pertama, bernapas. Bernapas adalah proses pertukaran gas yang dibutuhkan makhluk hidup dengan lingkungannya. Bernapas merupakan pertukaran dengan masuknya oksigen atau dari lingkungan masuk ke dalam tubuh dan keluarnya karbon dioksida atau dari dalam tubuh ke lingkungan. Oksigen merupakan komponen utama agar makhluk hidup dapat melakukan aktivitas. Hal ini disebabkan karena oksigen dapat merupakan bahan bakar untuk menghasilkan energi dan metabolisme. Nah, bernapas ini ciri-ciri yang penting untuk makhluk hidup. Yang kedua, bergerak. Gerak adalah perubahan posisi dari suatu kesetimbangan. Makhluk hidup pasti melakukan gerakan, walaupun ada yang bergerak dengan sangat lambat. Untuk melakukan ciri yang satu, ini dibutuhkan alat gerak, kaki, sayap, sirip, tubuh, dan yang sejenisnya merupakan contoh alat gerak. Bentuk gerakannya dilakukan beragam.
Contohnya cara bergerak manusia bergerak dengan berjalan menggunakan dua kaki, ikan bergerak menggunakan siripnya, tumbuhan bergerak mengikuti sumber makanan, dan masih banyak lagi gerakan yang dapat dilakukan makhluk hidup. Nah, yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa dari makhluk hidup akibat pertambahan serta pembesaran sel dalam tubuh. Pertumbuhan bersifat permanen dan tidak dapat kembali atau bersifat irreversibel. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan dalam satuan secara kualitatif dengan melihat perubahan yang terjadi pada tubuh makhluk hidup tersebut. Contoh pertumbuhan adalah tinggi badan manusia yang lama-kelamaan semakin bertambah. Pada saat tua, tinggi tersebut akan tetap sama, namun manusia terlihat lebih pendek karena perubahan kondisi tulang dalam mempertahankan postur tubuh. Selanjutnya yang keempat, memerlukan makanan atau gizi. Memerlukan makanan atau gizi, makanan merupakan bahan yang dikonsumsi oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi dan energi sehingga terpenuhnya kebutuhan tubuh. Makanan dapat berasal dari hewan, contohnya daging, atau tumbuhan, contohnya buah. Banyak jenis tumbuhan yang dapat menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Makanan dibutuhkan untuk menghasilkan energi agar dapat melakukan aktivitas, memenuhi nutrisi untuk proses pertumbuhan dan perkembangan, serta mengganti sel tubuh yang rusak dengan berbagai proses dalam tubuh. Makhluk hidup mengkonsumsi makanan yang berbeda-beda sesuai dengan struktur dan kebutuhan tubuhnya. Contohnya, manusia memakan daging juga tumbuh, kambing makan rumput, dan singa makan hewan lainnya. Sistem organ pengelolaan makanan disebut sistem pencernaan yang terdiri dari organ-organ pencernaan. Selanjutnya, berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi merupakan upaya yang dilakukan makhluk hidup untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan jenisnya. Setiap makhluk hidup memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda. Pada hewan terdapat 3 macam cara berkembang biak, yaitu melahirkan atau beranak atau vivipar. Contohnya manusia. Selanjutnya bertelur atau ovipar. Contohnya ular. Selanjutnya gabungan atau ovovivipar, yaitu cara berkembang biak di mana embrio terus berkembang di dalam perut dan telur tetap menetas di dalam tubuh induknya. Lalu embrio dikeluarkan dengan cara melahirkannya. Contohnya ikan hiu. Sedangkan tumbuhan berkembang biak melalui 2 cara, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu dengan proses kawin melalui penyembuhan dan pembuahan. Proses ini mempertemukan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina dengan penyembuhan. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, yaitu proses perkembangbiakan secara tak kawin atau proses ini dapat berlangsung secara alami maupun buatan. Selanjutnya, yang keenam, beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan. Selanjutnya, beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Karakteristik tempat tinggal makhluk hidup di bumi tentunya berbeda-beda. Nah, kemampuan adaptasi makhluk hidup akan membentuk tubuh, fungsi alat tubuh, dan tingkah laku sesuai dengan lingkungannya. Contoh adaptasi adalah beruang kutub akan menyesuaikan diri dengan keadaan kutub yang dingin, sedangkan beruang madu akan menyesuaikan diri dengan keadaan hutan. Ada 3 macam adaptasi, yaitu adaptasi morfologi merupakan adaptasi dari bentuk dan struktur tubuh terhadap lingkungannya. Selanjutnya, adaptasi fisiologi merupakan adaptasi dari fungsi tubuh dan organ-organ terhadap lingkungannya. Selanjutnya, adaptasi tingkah laku merupakan adaptasi dari sifat dan perbuatan makhluk hidup terhadap lingkungannya. Selanjutnya, yang kedua, mengeluarkan zat sisa. Seperti yang telah saya sampaikan di atas bahwa makhluk hidup membutuhkan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah masuk ke dalam tubuh,
Makanan diolah sedemikian rupa melalui proses yang disebut metabolisme. Zat yang tidak dibutuhkan dalam tubuh akan dikeluarkan melalui proses mengeluarkan zat sisa. Pembuangan ini dilakukan melalui pernapasan ekresi atau pada manusia disebut buang air kecil, defekasi atau pada manusia disebut buang air besar, uap air dan tetesan air atau pada tumbuhan dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu pekat terhadap rangsangan. Pekat terhadap rangsangan artinya makhluk hidup memberikan respon terhadap perubahan di sekitarnya. Rangsangan yang dimaksud di sini dapat berupa cahaya, suara, sentuhan, rasa, dan lainnya. Manusia dan hewan memiliki alat indera untuk merasakan rangsangan tersebut, sedangkan tumbuhan yang tidak memiliki indera menunjukkan kepekaan terhadap kepekaan dengan cara yang berbeda. Contohnya adalah manusia yang dapat merasakan dingin dan panas, atau tumbuhan yang tumbuh menuju ke arah matahari. Nah, sampai situ materi saya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Tugas tidak ada saya berikan, tapi minggu depan kalian harus membaca materi tentang reproduksi makhluk hidup. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.